Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suwong, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, Selasa pagi, lagi pada sibuk apa nih kalian menyambut tahun baru? Tapi sesibuk apapun kalian dalam mempersiapkan tahun barunya, jangan lupa untuk scroll HP dan kunjungi channel kami, channel Cublak Suwong, karena akan ada banyak berita politik terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Klik dulu yuk loncengnya, jangan lupa agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suwong punya kabar berita terbaru ini ya dari Bapak Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem yang kembali menuai kontroversial saat menjalani safari politiknya. Tapi kali ini bukan karena penjagalan atau pencabutan izin safari politik ya, akan tetapi ada aksi demo yang menolak kedatangan Anies di sebuah wilayah. Wah, kira-kira di mana ya? Kita simak berita selengkapnya. Kedatangan calon presiden Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan di acara resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB Universitas 11 Maret atau UNS yaitu Lukman Hakim Hasan di Solo pada Minggu 25 Desember 2022 kemarin sempat diwarnai aksi penolakan dari warga yang menamakan diri mereka Masyarakat Kota Solo atau MKS. Warga dari MKS tersebut menganggap kedatangan Anies dalam acara itu merupakan sebuah kampanye terselubung. Aksi penolakan terhadap Anies itu dilakukan belasan anggota MKS di sekitar Resto Ayam-Ayam, Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Resto itu merupakan salah satu tempat digelarnya acara syukuran pernikahan putri pertama Lukman Hakim. Mereka membentangkan sejumlah kertas karton dengan berbagai tulisan tentang penolakan terhadap Anies. Tolak kampanye terselubung Anies Baswedan. Wong Solo tolak Anies Baswedan. Anies Baswedan bapak politik identitas tolak. Begitu tulisan sejumlah poster yang mereka bentangkan. Koordinator lapangan Korlap Aksi Krisna menganggap bahwa sosok Anies ini memberikan contoh buruk demokrasi. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik, ucap Krisna. Menurut Krisna, Anies ini harusnya mendapat kartu merah karena telah mencuri start, sehingga membuat iklim demokratis bangsa Indonesia menjadi tidak sehat. Ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia ya, belum apa-apa sudah mencuri start duluan, kata Krisna. Jadi intinya warga Solo ini menolak keras kedatangan Anies Baswedan lantaran mereka tidak ingin Anies Baswedan ini melakukan propaganda politik. Kok bisa? Pasalnya selama ini ya kedatangan Anies Baswedan ini selalu menggunakan momen-momen tertentu dengan dalih safari politik. Dan dengan anggapan bahwa Anies Baswedan ini telah mencuri start pemilu, maka beberapa warga Solo ini menolak kedatangan Anies Baswedan ke Solo. Padahal di situ Anies Baswedan hanya menghadiri undangan resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB Universitas 11 Maret yaitu UNS, Bapak Lukman Hakim Hasan. Menanggapi aksi demo tersebut ya, akhirnya beberapa pihak buka suara ya, termasuk Ketua Relawan Perubahan yaitu Kamaludin Enuh yang menilai bahwa aksi unjuk rasa menolak kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Solo itu merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Karena Kamaludin mengakui ya selain di Solo penolakan serupa terhadap Anies Baswedan juga terjadi di sejumlah daerah. Jadi menurut Kamaludin ini tidak hanya di Solo kok, di beberapa daerah juga ada aksi penolakan terhadap Anies Baswedan. Memang begini hidup di iklim demokrasi, hak setiap orang berpolitik dan pasti kami hargai. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka, apalagi memaksakan untuk mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Tutur Kamaludin pada Senin 26 Desember 2022.
Kamaludin pun menegaskan ya bahwa relawan perubahan mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk menilai aksi penolakan ketika Anies menghadiri resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB UNS tersebut. Yang jelas, di Republik Indonesia ini ada kebebasan berkumpul dan berserikat. Rekan-rekan Bawaslu juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran dalam kegiatan Mas Anies. Silahkan rakyat menilai, ujar Kamaludin. Relawan perubahan meminta masyarakat menjaga suasana yang kondusif menjelang pemilu 2024 dan ia berharap agar polarisasi dan permusuhan antara pendukung pada Pilpres 2019 lalu ini tidak terulang lagi di 2024 mendatang. Kami sangat berharap ya ada suatu kesadaran untuk berdemokrasi dengan baik, saling menghormati perbedaan yang baik dalam demokrasi. Enjoy saja tapi jangan sampai memecah belah, tegas Kamaludin. Itulah tanggapan dari relawan perubahan ya. Dan sekarang ada juga tanggapan dari Ketua Dewan Pembina Relawan Sobat Anies Nasional atau SAN yaitu Luh Sukmo Kuncoro yang mengatakan tak mau memusingkan perihal aksi penolakan kedatangan Anies Baswedan ke Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 25 Desember 2022 kemarin. Menurut Kuncoro, setiap orang ya memang punya hak untuk berpolitik dan pihaknya menghargai hak tersebut. Kalau tidak suka dengan orang lain itu hak setiap orang untuk berpolitik ya pasti kami hargai, kata Kuncoro. Di sini Kuncoro juga mengatakan pihaknya tak mungkin memaksa semua orang untuk suka atau bahkan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Jadi ini arahnya pro ya dengan Kamaludin dari relawan perubahan yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki kebebasan berkumpul dan berserikat, di mana setiap orang ini memiliki hak untuk berpolitik. Jadi tidak akan memaksa kalau memang warga Solo ini tidak suka dengan Anies Baswedan. Seperti itu pada intinya ya. Dan di sini juga ada komentar ya dari kontennya Pak D. Agusmar ya yang mengatakan bahwa dirinya ini kok kurang sepakat terhadap penolakan dari warga Solo untuk kedatangan Anies Baswedan. Lantaran hal itu tuh termasuk acara privasi. Dalam hal ini saya itu kurang sepakat loh kalau penolakannya di acara hajatan karena itu semua adalah privasi Anies kalau mau datang ke hajatan seseorang gitu ya. Tapi kalau pada acara hajatan itu digunakan untuk kampanye baru itu saya tidak sepakat, kata Pak D. Agusmar. Jadi kita tinggal pantau saja ini apakah acara hajatannya itu digunakan untuk kampanye atau tidak, ungkap Pak D. Agusmar. Akan tetapi konten ini malah justru ramai dan menuai kritikan tajam ya. Seperti misalnya dari akun Kalidin Tupai yang mengatakan bahwa Anies ini tak punya malu. Sudah putus Anies urat malunya. Tak hanya itu, ada juga yang mengomentari ya dari Chandra Susetio yang mengatakan bahwa ayo kita sepakat untuk menolak Anies Baswedan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tenggelamkan bapak politik identitas yang disponsori Partai Nasdrun dan partai koalisinya. Ada juga yang komentar, baguslah warga Solo, semoga menginspirasi untuk warga daerah-daerah lainnya. Jadi begitu banyak pro dan kontra ya tentang kedatangan Anies Baswedan, padahal ini Anies hanya datang ke sebuah acara nikahan atau resepsi ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya dan jangan lupa LKS. Sampai ketemu di video selanjutnya.